sini saya Dafar Fauzan dengan NIM 1807932 akan membahas mengenai salah satu lembaga yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan 3 cakupan bahasan. Yang pertama yaitu MPR sebagai organ negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu kedudukan MPR, tugas MPR dan wewenang MPR sebagai lembaga negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu hubungan MPR antara lembaga-lembaga dalam susunan tata negara Indonesia. Pertama saya akan membahas mengenai lembaga MPR ini sendiri, di mana posisinya sebelum dan sesudah amandemen. Nah, sebelum amandemen, posisi MPR ini berada di atas presiden dan berada sebagai lembaga negara yang paling tinggi. Sedangkan setelah amandemen, MPR berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersama dengan lembaga-lembaga lainnya. Nah, di sini MPR juga menaungi DPR dan juga DPD. Dan yang terakhir di sini saya akan membahas mengenai hubungan MPR dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Nah, bisa kita ketahui dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen atau yang kita sebut sebagai Undang-Undang Hasil Perubahan, prinsip kedaulatan rakyat tersebut ditentukan dari berbagai lembaga-lembaga secara horizontal dengan cara memisahkannya atau yang dalam bahasa Inggris disebut separation of power. Nah, memisahkannya menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi-fungsi lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain yang berlandaskan dari prinsip check and balances. Cabang kekuasaan legislatif tetap berada di MPR, tetapi majelis ini terdiri dari dua lembaga perwakilan yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Untuk melengkapi pelaksanaan tugas pengawasan, pendampingan lembaga legislatif, dan juga nanti ada hubungannya dengan lahirnya Badan Pemeriksa Keuangan yang masih menjadi sama-sama hubungannya terkait dengan lembaga negara. Terus cabang kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden dan wakil presiden yang terpisah dari legislatif. Untuk memberikan nasihat dan saran kepada presiden dan wakil presiden, dibentuk pula Dewan Pertimbangan Presiden yang saat ini sudah tidak dianggap sebagai lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hasil amandemen. Sedangkan cabang kekuasaan kehakiman dipegang oleh MA dan MK. MPR tetap menjadi rumah penjelmaan seluruh rakyat yang strukturnya dikembangkan menjadi dua kamar, yaitu DPR dan juga DPD. Nah, seperti yang setelah saya sebutkan sebelumnya, MPR ini menjadi legislatif yang memiliki kekuasaan yang paling tinggi. Karena kenapa? Karena Indonesia ini menganut sistem dua kamar MPR yang di dalamnya terdiri dari dua, yaitu DPR dan DPD. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan MPR, tugas MPR, dan juga wewenang MPR sebagai lembaga negara Republik Indonesia. Nah, setelah amandemen atau setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, struktur dan sistem lembaga perwakilan di Indonesia termasuk MPR itu berubah. Nah, bisa kita lihat itu yang pertama, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan juga tidak sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Dan yang kedua yaitu keanggotaan MPR terdiri dari seluruh anggota DPR dan juga anggota DPD yang dipilih melalui pemilu atau pemilihan umum. Ini dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1. Nah, berikutnya yaitu kewenangan MPR hanya menetapkan dan juga mengubah undang-undang dasar, melantik presiden dan juga wakil presiden. Dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 dan 2. Berikutnya itu memberhentikan presiden dan wakil presiden menurut ketentuan undang-undang dasar. Nah, ini dijelaskan dalam pasal 3 ayat 3 junto pasal 7A dan 7B. Berikutnya yaitu memilih wakil presiden dan calon yang diajukan oleh presiden apabila terjadi kekosongan wakil presiden. Nah, hal ini dijelaskan dalam pasal 8 ayat 2. Dan yang terakhir yaitu memilih presiden dan wakil presiden jika keduanya berhalangan tetap secara bersamaan, yang dijelaskan dalam pasal 8 ayat 3. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan juga DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan oleh presiden. MPR sekarang dipimpin oleh satu ketua, yakni Bambang Susatyo, yang dilantik sejak 3 Oktober tahun 2019. Nah, ketua MPR memimpin bersama 9 wakil ketua. Masa jabatan anggota MPR ini 5 tahun, dan berakhir bersama pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah atau janjinya. Sebelum memangku jabatannya, anggota MPR mengucapkan sumpah. Dengan demikian, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen, maka MPR termasuk sebagai lembaga negara. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR mempunyai tugas dan wewenang diantaranya mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. MPR bersidang setidaknya sekali dalam 5 tahun di Jakarta. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, anggota MPR mempunyai hak-hak sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, keuangan dan juga administrasi. Yang selanjutnya yaitu melantik presiden dan wakil presiden, dan yang terakhir yaitu memberhentikan presiden dan wakil presiden. Anggota MPR mempunyai kewajiban sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Berikutnya yaitu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan juga kerukunan nasional. Berikutnya yaitu mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Yang terakhir yaitu melaksanakan peran sebagai wakil rakyat dan juga wakil daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tujuan untuk mengetahui dan membandingkan tentang kedudukan, tugas, dan wewenang dari setiap lembaga. Sebelumnya, kelompok ini akan membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana organ lembaga negara Republik Indonesia setelah amandemen dari Undang-Undang Dasar 1945. Lalu juga bagaimana tugas, wewenang, dan fungsi dari tiap-tiap lembaga. Dan yang terakhir membahas mengenai bagaimana hubungan antara lembaga satu dengan lembaga yang lainnya. Sebelum ke pembahasan, kelompok kami
akan membahas setiap orang, yaitu setiap lembaga. Mengapa? Karena agar pembahasannya lebih mudah dan juga mencangkup keseluruhan. Jadi setiap satu orang membahas satu lembaga dengan ketiga rumusan masalah yang telah saya paparkan tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai DPR, DPRD, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat DPR merupakan lembaga perwakilan yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik, peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD, dan yang berada di tingkat kabupaten atau kota disebut DPD. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008, ditetapkan sebagai berikut: jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang, jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang, dan sebanyak-banyaknya 100 orang. Jumlah anggota DPRD kabupaten atau kota sedikitnya 20 orang, dan sebanyak-banyaknya 50 orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR. DPR sekarang diketuai oleh Puan Maharani sejak 1 Oktober 2019, dibantu dengan 4 wakil ketua yakni Aziz Samsudin, Sufmi Dasko Ahmad, Rahmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar. Lembaga negara DPR mempunyai fungsi berikut, yaitu fungsi legislasi, yang artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Fungsi anggaran, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dan fungsi pengawasan, yang berarti DPR sebagai lembaga negara yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. DPR sebagai lembaga negara pun diantaranya mempunyai hak-hak, yaitu hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, dan hak angket. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah ini merupakan lembaga negara baru yang sebelumnya tidak ada. Lembaga ini dibentuk sesuai amanat amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum dibentuk sebagai DPD, representasi daerah di tingkat pusat dikenal sebagai fraksi utusan daerah atau FUD, di bawah kelembagaan MPR. Pada tahun 1999, FUD dibubarkan dengan anggota FUD masuk ke dalam fraksi parpol menurut partai asal yang mencalonkan mereka dalam pemilihan di DPRD provinsi. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi tidak sama, tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya 4 orang. Jumlah seluruh anggota DPD lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, tetapi selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota Republik Indonesia. DPD sekarang dipimpin oleh ketuanya, yaitu Lanyala Mataliti sejak 1 Oktober 2019, bersama dengan 3 wakil ketua yakni Nono Sampono Mahyudin dan Sultan Bahtiar Najamuddin. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, sesuai dengan pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka kewenangan DPD antara lain yaitu dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah, ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian DPR dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama, dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang, otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama. Selanjutnya, Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Maksudnya, Presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Sebelumnya, Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Tapi setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden dan Wakil Presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh Ketua MPR dalam sidang MPR. Setelah dilantik, Presiden dan Wakil Presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden dan Wakil Presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam menjalankan tugasnya, Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri-menteri tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Setiap lembaga negara diakui sama derajatnya dan saling mengendalikan satu sama lain. Hubungan yang saling mengikat tersebut antara lain pada kekuasaan DPR dan hubungannya dengan DPD dalam pembentukan undang-undang, kekuasaan DPR dan hubungannya dengan Presiden dalam pembentukan undang-undang, serta hubungan antara lembaga negara di bidang yudisial seperti hubungan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, hubungan antara Mahkamah Agung dengan Presiden, hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan lain sebagainya. Sekian.
Lembaga negara selanjutnya adalah presiden dan wakil presiden. Presiden merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif, yakni kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut oleh Indonesia, presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem pemerintahan presidensial ini, setidaknya ada 5 prinsip terkait dengan kekuasaan presiden tersebut. Prinsip yang pertama, presiden dan wakil presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab politik berada di tangan presiden, atau concentration of power and responsibility depend on the president. Prinsip kedua, presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, dan oleh karena itu, secara politik tidak perlu bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lembaga parlemen, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. Prinsip ketiga, presiden dan atau wakil presiden dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran hukum konstitusi. Dalam hal demikian, presiden dan wakil presiden tersebut dapat dituntut pertanggungjawabannya dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, sebelum diberhentikan, tuntutan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden tersebut harus didasarkan atas tuduhan pelanggaran atau kesalahan yang terlebih dahulu harus dibuktikan secara hukum melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Jika dituduhkan bersalah dan dapat dibuktikan secara hukum, barulah atas dasar itu Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang dan secara resmi dapat mengambil keputusan pemberhentian presiden atau wakil presiden. Prinsip keempat, dalam menjalankan tugasnya, presiden dan wakil presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Karenanya, menteri-menteri tersebut bertanggung jawab terhadap presiden, tidak terhadap parlemen. Setiap menteri-menteri tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Untuk membatasi kekuasaan presiden yang kedudukannya dalam sistem presidensial sangat kuat, terdapat prinsip kelima. Untuk menjamin stabilitas pemerintahan, ditentukan pula bahwa masa jabatan presiden perlu dibatasi. Dalam hal ini di Indonesia, presiden secara 5 tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari 2 masa jabatan atau 2 periode. Demikian prinsip kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial. Sebelum menjalankan tugasnya, presiden dan wakil presiden bersumpah atau mengucapkan janji yang dilantik oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, setelah dilantik, presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri. Presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mempertegas sistem presidensial yang dianut oleh negara Indonesia, pemisahan cabang-cabang kekuasaan negara yang utama dengan prinsip checks and balances, maka dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berimplikasi pula perubahan di bidang kekuasaan eksekutif. Yang mana, pertama, presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak lagi memegang kekuasaan membentuk undang-undang, melainkan hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang ke Dewan Perwakilan Rakyat, memberikan persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Kedua, presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, melainkan dipilih oleh rakyat secara langsung, secara berpasangan dari calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketiga, masa jabatan presiden selama 5 tahun secara tegas dibatasi hanya untuk 2 periode. Keempat, ditentukan syarat-syarat yang lebih rinci untuk menjadi presiden dan wakil presiden sesuai ketentuan pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, ditentukannya mekanisme impeachment terhadap presiden dan wakil presiden yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya, penegasan bahwa presiden tidak dapat membubarkan DPR sesuai ketentuan pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, pelaksanaan hak prerogatif presiden sebagai kepala negara harus dalam persetujuan atau pertimbangan DPR. Kedelapan, pengangkatan pejabat-pejabat publik seperti anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Hakim Agung, anggota Komisi Yudisial harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, kesembilan, presiden berwenang membentuk Dewan Pertimbangan Presiden sebagai pengganti Dewan Pertimbangan Agung yang dihapuskan. Terakhir, ke-10, dalam pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian harus diatur dengan undang-undang, tidak bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Oktaviani Lavan dengan NIM 1805522. Di sini akan menjelaskan sedikit mengenai tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Yudisial serta perubahan kekuasaan kehakiman. Nah, teman-teman, menurut pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwasannya Komisi Yudisial mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehakiman seluruh martabat serta perilaku hakim. Nah, menurut pasal 24B ayat 2 dan 3 juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Nah, keanggotaan Komisi Yudisial ini juga bisa diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan persetujuan DPR selama 5 tahun sekali. Adapun menurut pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bahwasanya keanggotaan Komisi Yudisial ini terdiri dari ketua yang dan merangkap anggota, wakil ketua yang merangkap anggota, serta 7 orang anggota lainnya. Nah, kemudian ada juga perubahan kekuasaan kehakiman. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, antara lain menentukan 1. Penegasan tentang
independensi kekuasaan kehakiman berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kekuasaan kehakiman tidak lagi hanya memonopoli Mahkamah Agung dengan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya. Ketiga, adanya komisi yudisial yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Nah, kemudian yang keempat, kehadiran Mahkamah Konstitusi dengan 9 orang anggota hakim konstitusi terdiri dari 3 orang usulan DPR, 3 orang usulan Mahkamah Agung, dan 3 orang usulan Presiden, mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Yang kelima, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam, memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Yang ketujuh, memutus pembubaran partai politik. Yang kedelapan, memutus perselisihan hasil pemilu. Yang kesembilan, wajib memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tentang impeachment terhadap presiden. Dan yang terakhir yaitu penegasan tentang judicial review. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Adrian Arif Nugraha dengan NIM 1802451. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tugas, fungsi dan wewenang dari lembaga tinggi negara. Dalam hal ini yang menjadi pembahasan saya adalah terkait Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia. Adapun beberapa fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung setidaknya memiliki 5 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi peradilan, yang kedua adalah fungsi pengawasan, berikutnya fungsi pengatur, selanjutnya ada fungsi nasihat, dan juga ada fungsi administratif. Untuk penjelasannya, fungsi pengaturan ini adalah Mahkamah Agung berhak untuk menentukan sistem peradilan yang seragam, di mana memiliki beberapa peradilan-peradilan khusus yang ada di bawah naungan Mahkamah Agung, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan juga peradilan tata usaha negara. Kemudian, dari fungsi peradilan ini, Mahkamah Agung berhak untuk menguji materi dari peraturan-peraturan yang ada di bawah undang-undang, terhadap undang-undang tentunya. Kemudian, dari fungsi pengawasan, di sini Mahkamah Agung berhak untuk melakukan pengawasan atas segala tindak atau perbuatan hakim dan juga segala bentuk pelaksanaan peradilan di tingkat pertama dan juga tingkat akhir. Kemudian di bentuk pengawasan ini juga berhak untuk mengawasi bagaimana jalannya peradilan secara substantif seperti itu. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi mengatur, di mana Mahkamah Agung berhak untuk mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penunjangan kinerja Mahkamah Agung sebagai kekuasaan yudikatif yang tidak atau belum diatur oleh undang-undang. Selanjutnya adalah fungsi nasihat, di mana Mahkamah Agung di sini memiliki fungsi untuk memberikan nasihat terhadap lembaga-lembaga tinggi negara, tentu dalam hal tata peradilan yang ada di Indonesia. Seperti contoh adalah hubungannya dengan presiden dan juga lembaga tinggi negara lainnya. Selain itu juga fungsi yang terakhir adalah fungsi administratif, di mana di sini Mahkamah Agung memiliki fungsi untuk menentukan tugas-tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh mahkamah atau peradilan yang ada di bawahnya. Selanjutnya adalah berkenaan dengan tugas dari Mahkamah Agung. Di sini Mahkamah Agung sekurang-kurangnya memiliki 4 tugas utama, yaitu yang pertama adalah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan peradilan yang ada di lingkup peradilan agama, peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer di seluruh wilayah di Indonesia. Selanjutnya adalah mengawasi segala perilaku hakim dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian Mahkamah Agung juga bertugas untuk mengawasi bagaimana segala bentuk perbuatan hakim di luar kewajiban dari hakim tersebut. Dan tugas yang berikutnya atau yang terakhir adalah Mahkamah Agung bertugas dalam memberikan kestabilan atas peradilan yang ada di Indonesia, yaitu dengan mengeluarkan surat peringatan tersendiri ataupun surat peringatan yang lainnya seperti itu. Selanjutnya adalah terkait wewenang dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung di sini memiliki beberapa kewenangan dalam hal penegakan hukum. Yang pertama adalah memeriksa dan memutus segala bentuk kasasi yang ada di tingkat pertama dan juga tingkat terakhir. Kemudian adalah memeriksa dan memutus segala bentuk sengketa terkait kewenangan mengadili. Kemudian memeriksa dan memutus segala bentuk permohonan peninjauan kembali terhadap peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selanjutnya adalah Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menguji peraturan-peraturan di bawah undang-undang. Kemudian Mahkamah Agung berhak untuk memeriksa dan juga menanyakan terkait segala bentuk teknis pelaksanaan peradilan yang ada di bawah naungannya. Selanjutnya adalah Mahkamah Agung berhak untuk memberikan pengaturan dan juga petunjuk terkait pelaksanaan peradilan yang harus dilakukan oleh peradilan-peradilan yang ada di bawahnya. Nah, demikian adalah tugas, fungsi, dan wewenang dari Mahkamah Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Son Abdullah. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang organ lembaga undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Selanjutnya itu adalah lembaga Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga yang baru gitu. Setelah adanya amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mahkamah Konstitusi itu merupakan salah satu lembaga negara yang merupakan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan itu guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi itu berkedudukan di ibu kota negara. Terus selanjutnya itu ada hubungan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung gitu. Jadi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung adalah sebagai pemegang mandat konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Kedua lembaga kehakiman tersebut
dalam praktek ketatanegaraan harus saling berintegrasi gitu dalam menegakkan supremasi hukum di Republik ini gitu. Terus sesuai hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Presiden. Sesuai dengan kewenangan, maka Mahkamah Konstitusi bisa meminta pemerintah atau Presiden sebagai satu lembaga pembentuk undang-undang untuk hadir pada permohonan uji materi terhadap sebuah undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara gitu. Selanjutnya itu ada hubungan Mahkamah Konstitusi dengan DPR. Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan DPR adalah dalam adanya sengketa kewenangan antara antara lembaga negara lainnya dengan DPR gitu. Lalu yang terakhir itu hubungan Mahkamah Konstitusi dengan DPD gitu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga negara yang ikut dalam pembentukan undang-undang juga bisa dimintakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk hadir sebagai pemberi keterangan di persidangan uji materi sebuah undang-undang gitu. Di mana DPD itu sendiri ikut membahas satu atau memberi pertimbangan terhadap undang-undang tersebut gitu. Perkenalkan, nama saya Julian Mundi Fadilah. Izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya. Berdasarkan pasal 23E, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan pasal 23F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Tugas K. 1. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. 2. Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar Undang-Undang tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 3. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. 4. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku. 5. Pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD, dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. Jika terbuktinya tindak melapor pada Indonesia didukung perangkat undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Wewenang dan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Bab 3, dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang untuk 1. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pengawas Keuangan memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun maupun menyajikan laporan pemeriksaan. 2. Mengajukan permintaan atau permohonan keterangan data dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. 3. Semua data, informasi, berkas, dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan. 4. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening, koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. 5. BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan Badan Pemeriksa Keuangan. BPK berwenang memberi nasihat pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara. Selanjutnya, BPK berwenang untuk menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya, BPK berwenang untuk menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 9. Menggunakan tenaga ahli dan atau tenaga memeriksa di luar Badan Pengawas Keuangan yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Terus, membina jabatan fungsional pemeriksa, memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan, dan memberi pertimbangan atas rencana sistem pengendalian intern pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan masih banyak lagi tugas, fungsi, dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan yang lain berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 yang bersifat sangat detail, rinci, dan teliti. Selebihnya peraturan tersebut diatur sendiri oleh Badan Pemeriksa Keuangan demi kelancaran dan keefektifan kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan tersebut. Itulah uraian tugas, fungsi, dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia. Ada pula hubungan BPK dengan lembaga lainnya, contoh hubungan dengan Presiden. Presiden meresmikan anggota BPK dan tugas BPK memeriksa penggunaan anggaran pengeluaran belanja negara yang berkaitan dengan keuangan negara dan kekayaan negara. Baik di masa pemerintah Soekarno, Orde Lama, maupun Soeharto pada Orde Baru,
Walau legalitas sejajar, tapi dalam prakteknya BPK berada di bawah kendali pemerintah. Namun sejak era reformasi, kondisi itu tidak berlaku. BPK saat ini benar-benar berdiri sejajar dengan Presiden. BPK harus memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Bila BPK di bawah kendali Presiden, melanggar BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara akan sangat terbatas. Suatu lembaga yang dikendalikan Presiden, menurut Ade Armando, tidak akan mungkin berposisi independen saat memeriksa bagaimana pemerintah yang dipimpin Presiden menjalankan tanggung jawabnya. Di sisi lain, lembaga ini juga bukanlah badan yang berdiri di atas pemerintah. Dalam hal ini, menurut penjelasan, BPK adalah lembaga yang berdiri terpisah dari pemerintah, tidak ada hubungan atasan bawahan antara keduanya. BPK dipilih dan bertanggung jawab kepada DPR. Terus ada pula hubungan BPK dengan lembaga yudisial, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hubungan antara BPK dan Mahkamah Agung diatur dalam 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 16 ayat 1 yang berbunyi, anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 16 ayat 2 yang berbunyi, Ketua dan Wakil Ketua BPK terpilih wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 16 ayat 3 yang berbunyi, apabila Ketua Mahkamah Agung berhalangan, sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dipandu oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung. 14. Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung. Hubungan antara MK dan MA diatur dalam Undang-Undang 1945 Aturan Peralihan Pasal 3 yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi dibentuk selama pada 11 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dan hubungan Mahkamah Konstitusi dengan BPK yaitu MK bisa memutus sengketa kewenangan BPK yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu sendiri, karena jika terjadi penyimpangan di dalam BPK, maka Mahkamah Konstitusi bisa memutus kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.